Baik, ikhwatu fillah. Nah, makanya di sini kita yang kembali tadi kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan yang senantiasa kita inginkan tuh ya. Nah, disinilah kita bagaimana memilih sesuai dengan kriteria itu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengkaji ya tentang buku Siap Dipinang ini ya yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal Hafizahullah, luar biasa nih ya. Saya dalami sedikit tapi ya walaupun ada di scroll-scrollnya karena sudah kita kaji juga tuh ya keutamaannya. Faedahnya sudah ya, ini nah ini yang sambil ini kiat-kiatnya berhentilah kiat-kiat mah ya. Oh ya, ini ada nih di kiat-kiat nih. Jadi kiat-kiat untuk menikah nih ya. Yang penting di antaranya ada yang penjelasan tentang ma'isyah ya. Ya nggak usah mapan tuh ya gitu. Nah itu nggak usah mapan, tapi yang penting sudah bisa bertanggung jawab. Ya kembali lagi kalau misalnya belum Allah cukupkan ya kesyukuran tadi ya, qanaah yang tadi gitu ya. Itu bisa kita terapkan tuh ya gitu. Karenanya yang paling diberkahi itu bagaimana sih pekerjaan seorang itu? Ya ini dengan tangannya sendiri ya. Amalur rajuli biyadih ya. Dengan tangannya sendiri artinya senantiasa dikatakan oleh As-Saibani dengan menempuh ya mencari harta dengan sebab yang halal tuh ya. Nah itu. Sedangkan yang toyib itu adalah yang berkah gitu ya atau halal. Nah kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat nih untuk apa mencukupi keluarganya itu ya. Mereka itu ya tidak bertanya siapa yang paling banyak penghasilannya tuh. Tidak tidak bertanya demikian siapa yang paling banyak penghasilannya. Siapa yang paling kaya lah gitulah gitu. Tapi yang mana yang paling toyib tuh ya. Paling toyib tuh. Sehingga apa? Tujuan mencari rezeki adalah yang paling berkah gitu ya. Bukan yang paling banyak gitu ya. Karena yang banyak juga belum tentu barokah gitu ya. Nah itu. Yang banyak belum tentu barokah. Nah itu. Ada dua mata pencaharian yang diberkahi. Yang pertama dengan tangannya sendiri, yang kedua apa? Dikatakan juga dengan hadis yang lain, ma akala ahadun to'aman qattu khairon min an yakula min amali yadihi wa inna nabi yaullahi Daud kana yakulu min amalihi yadihi. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja kerasnya sendiri dengan tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam
Nah, dahulu pula Nabi Daud itu ya bekerja dengan apa? Hasil kerjanya dengan tangannya sendiri gitu ya itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana hasilnya adalah yang toyib tadi ya gitu. Jadi, nah ini nanti bagaimana kriterianya. Kita mulai dikaji dulu nih, cari ikhwan dan akhwat sesuai kriteria. Nah itu, Masya Allah ya. Kriteria nih udah mulai kita bicara kriteria nih ya. Kriteria akhwat yang dicari. Sekarang catat delaknya, catat delak kayak misalnya nih di apa di Cipitarup tuh. Cipitarup tulis setelah nih kriteria akhwat ya. Ini sesuai dengan buku Siap Dipinang Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal katanya. Yang pertama, yang baik agamanya ya. Baik agamanya, yang lemah lembut ya. Terus ada kebolehan ya, kebolehan kata beliau memilih yang cantik dan taat. Terus juga memilih yang menyayang dan subur. Punya banyak keturunan. Ya, kalau nasabnya dia emang dia berasal dari keluarga yang memang banyak keturunannya, itu bisa jadi juga ya gitu. Terus memilih yang gadis lebih utama daripada memilih janda ya. Sesuai dengan memilih janda ada maslahat ya. Nah ini ya panjang nih hadisnya. Hadis dari Jabir Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata nih, panjang lah kita baca maknanya. Aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah. Lalu aku bertemu dengan Nabi. Beliau pun bertanya, wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Ia menjawab, ya sudah. Yang kau nikahi itu gadis atau janda? Tanya Rasul. Aku pun menjawab, janda. Nah, Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak menikahi gadis saja gitu ya? Bukankah engkau bisa senang-senang dengannya? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan malah nanti sibuk dengan main dengannya ya. Main dengan siapa? Ya malah bermain dengan saudara-saudara perempuanku gitu. Karena Rasulullah bersabda itu berarti alasanmu ya. Ya ingatlah. Nah kata Nabi ya. Nah, ini sudah sebenarnya ada dalam perkataan yang lain ya. Ada kan dalil-dalilnya emang berbagai macam ya. Itu berarti alasanmu. Ingatlah wanita itu dinikahi karena seseorang memandang agama, harta, dan kecantikannya. Fa'alaika bidatid din teribat yadak. Pilihlah yang paling baik agamanya, kau pasti akan menuai keberuntungan. Nah, itu. Tapi yang milih janda juga ada. Ya ada, itu juga ada keutamaannya. Itu ya. Itu orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Tuh dikatakan demikian ya. Kal mujahidi fi sabilillah tuh. Wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul lail. Dia juga laksana orang yang saum di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Luar biasa nih ya. Apalagi yang dinikahinya yang janda itu ditinggal mati suami gitu ya gitu. Dari Sahal Ibnu Sa'ad, Nabi sesam sabda, anak wakafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bis bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma sayan. Kedudukanku
Ya, nih kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini gitu ya. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah tuh ya gitu. Itu dirapatkan tuh ya kan. Namun beliau juga merenggangkan antara keduanya tuh ya. Riwayat Bukhari. Jadi ini kriteria akhwatnya ya, silakan tuh ya. Gitu. Ada persoalan juga bagaimana nanti ya itu adalah akhwatnya itu bisa taat atau enggak. Nah, itu kembali di yang pertama pada bagian agamanya dia sudah bagus belum, ilmunya sudah dia sering kaji belum, nah gitu ya. Nggak harus mendalam tapi ya minimal dia mengkaji terus ya. Kalau mengkaji pasti ada konsepnya, itu langsung ketemu nanti ada, nah konsep akhwat inilah nanti yang harus di gitu ya. Diupayakan bisa. Oke, sekarang kriteria ikhwan. Aduh, berat ya ikhwan kumaha ya. Ikhwannya nih yang dikatakan oleh beliau, pertama ya pasti kriteria agama dulu ya, agama yang baik ya. Terus punya pemahaman minimal pada Al-Quran dan Al-Hadis ya gitu. Nah, itu. Jadi nantinya pemahaman ini, nah kan ya perempuan juga nanti mengikuti itu ya. Bagaimana agama si ikhwannya itu ya gitu. Nah itu akan terlihat ya. Kalau cocok baru nanti bisa dilihat ya gitu. Diikuti terus kemudian nanti lanjut nggak, nah gitu ya. Makanya karena laki itu pemimpin ya harus punya pemahaman pada Al-Quran dan Sunnah, itu harus punya gitu ya. Karena dia nanti yang mempengaruhi gitu ya gitu. Tapi memang terkadang memang ya tadi ada kendala juga yang dikatakan bahwa perempuannya itu nggak siap ya, nggak siap untuk taat. Nah itu ada juga yang demikian gitu. Padahal si ya suaminya itu punya pemahaman ya luar biasa lah gitu. Bisa dikatakan ya banyak sudah di kasus yang demikian tuh ya. Nah kembali lagi ya itu harus demikian, kita juga siap segala kemungkinan tuh ya gitu. Kalau misalnya sudah ini perkiraan kita sudah bagus agamanya, walaupun nanti misalnya ini kadang-kadang ketika sudah akad ya belum siap untuk taat, nah itu kembali lagi ini ya kita harus siap juga kita demikian bilmu ya gitu. Karena memang nanti akan mengikuti itu ya, agama suaminya itu akan diikuti itu ya. Nah itu. Kemudian juga mempunyai kemampuan ya ba'ah ya. Ya ba'ah itu ada banyak juga nih atau penjelasan juga ya yang harus dikaji ya gitu. Ya hadisnya mah sudah hafal lah gitu ya. Yang harus apa maksarus sabab ya toa min kumul ba'ah kalau yatasawwaj dan seterusnya itulah udah hafal lah gitu ya. Hai para pemuda bernasab yang memiliki ba'ah gitu ya, kamu nikahlah gitu. Sudah hafal lah ya, nggak usah dijelasin lagi lah. Nah, ba'ah itu kemampuan untuk, ada yang mengatakan finansial gitu ya. Ada juga untuk berhubungan gitu ya. Terus juga
Ya, itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi ya, yang secara berhubungan atau jima itu ya. Nonton ini yang belum nih, rada spesifik ya. Atau juga ada yang mengatakan kemampuan beri nafkah gitu ya. Kalau nggak bisa ya atau belum, ya hendaklah dia rajin saum untuk mengekang syahwat ya yang bergejolak terus ya. Bisa dikendalikan dengan saum. Dan juga ikhwan itu harus milih yang lemah lembut juga. Ikhwannya harus lemah lembut ya. Nih, Nabi juga pernah berkata pada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha untuk menikah dengan Usamah dibandingkan dengan dua laki-laki ya. Dibandingkan dengan dua laki-laki yang telah melamarnya, yaitu Muawiyah dan Abu Jaham. Dia berkata pada Fatimah, Abu Jaham itu biasa mukul istri, sedangkan Muawiyah itu miskin, tidak punya banyak harta. Nikahilah dengan Usamah. Ya, Fatimah berkata, aku awalnya enggan, namun Rasulullah tetap mengatakan nikahlah dengan Usamah. Akhirnya aku memilih dengan Usamah. Ya, lantas Allah mengkaruniakan dengan pernikahannya itu kebaikan-kebaikan ya. Aku pun berbahagia dengan pernikahan itu tuh ya. Tuh. Padahal asalnya tidak diinginkan tuh ya si ikhwannya itu kan oleh si Fatimah inilah gitu ya. Sahabayah ini ya gitu. Tapi ternyata Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Itu dan kebahagiaan itu demikian ya gitu. Terus juga dikatakan waktu nih ya, senang dipandang oleh wanita karena apa? Karena agama dan akhlaknya. Ya, tuh. Karena agama dan akhlak. Nih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa istri Sabit bin Qais bin Syammas pernah mendatangi Nabi. Ia pernah berkata pada beliau, wahai Rasulullah, aku tidaklah menjelekan agama dan akhlak Sabit, namun aku cuma khawatir jadi kufur ya. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu kembalikanlah kebun miliknya lah ya. Istrinya jawab, iya kalau begitu. Nah, istrinya pun mengembalikan ya, mengembalikan kebun itu pada Sabit. Beliau memerintah pada Sabit, akhirnya mereka dua berpisah sampai segitunya ya gitu. Makanya nih agama dan akhlak ya. Ya ikhwan itu harus bisa dipandang agama dan akhlaknya gitu ya. Nah itu. Terus yang sekufu atau selevel lah bisa dikatakan sama, atau sekufu itu bisa hal dalam agama ya, sama-sama Islam, atau juga nasab ya, sama-sama keturunannya baik ya, atau juga ada yang dalam hal hak harta ya, atau juga hurriyah kemerdekaan, atau juga pekerjaan dan sekufu ya, terbebas dari aib atau cacat ya. Karenanya al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik juga gitu ya. Surah An-Nur ayat berapa itu? 26 sudah kita kaji itu ya, penjelasan tafsirnya. Terus juga dalam harta ada sih yang yaitu yang An-Nisa 34 ya. Ini panjang juga nih. Oh ya, setelah kita lagi ya, nanti setelah lagi. Um,
Skufu ini ya surat An-Nisa 34 yang ini tentang nafkah ya gitu dalam hal hak harta ya gitu. Ya pastilah kalau dia punya pemahaman atas agama ya bisa bertanggung jawab. Cuman ya kitanya kadang itu karena rasa syukur, qanaah, rasa bersabarnya kurang, lah itu yang jadi persoalan. Sehingga ketika dikasih ya tidak merasa cukup ya itulah ya. Jadi persoalannya itu demikian. Ya Nisa 34 udah apalah, gak usah dijelasin ya. Hmm, waktu ya. Dan juga tapi ada juga penjelasan di sini ada sebuah masalah. Yakni masalah menikah dengan yang lebih jauh usianya ya. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas yang pernah menjabat tentang komisi apa fatwa ya beliau itu jabatannya. Nah, usia yang cocok ya untuk menikah bagi pria dan wanita nih. Karena beberapa gadis tidak mau menikah dengan pria yang lebih tua dari mereka. Maka demikian juga pria juga tidak mau menikah dengan wanita yang lebih tua. Nah, jawabannya saya menyarankan agar para gadis tidak menolak menikah dengan seorang pria yang karena usianya yang jauh gitu ya, yang 10, 20 atau 30 tahun lebih tua darinya. Oh, Masya Allah. Ini bukan alasan karena Nabi juga menikahi Aisyah. Ketika beliau itu berapa usia Nabi itu berapa? 3 apa 50 tahun 3 apa 53 itu ke errornya 53 tahun gitu ya gitu. Karena waktu itu Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha 53 tahun tuh ya gitu. Dan Aisyah seorang gadis baru 9 tahun tuh ya. 53 tahun menikah yang berusia 9 tahun tuh ya. Ya 9 tahun tuh gede ya, saat itu mas 9 tahun tuh gede Pak ya. Jadi menikah dengan laki-laki yang lebih tua tidaklah masalah. Dan juga tidak masalah bagi wanita atau laki-laki yang lebih tua menikahi yang lebih muda. Karena Nabi juga menikahi Khadijah ya. Khadijah ketika itu berumur 40 tahun ya. Dan Nabi umurnya berapa? Enggak tahu nih mah ya. 25 ya gitu. Sebelum wahyu turun ya. Kan ini Khadijah usianya itu 15 tahun lebih muda, lebih tua betul. Lebih tua daripada beliau sallallahu. Kemudian Rasulullah menikahi Aisyah pas ya usia-usia segitunya gitu ya. Masih kecil dikatakan 6 atau 7 tahun tuh ya gitu. Rasulullah berusia 53 tahun. Gitu ya. Ya banyak yang mereka bicara di radio atau televisi mencegah pria dan wanita itu yang jauh berbeda usianya untuk menikah. Aduh. Ya itu statement itu ya jelas keliru ya. Dan mengatakan hal seperti itu tidak diperbolehkan ya. Wajib bagi seorang wanita untuk melihat calon suaminya dan juga ini laki-laki ya, jika dia soleh dan cocok dengannya ya seharusnya setuju untuk menikah. Meskipun laki-laki tadi jauh lebih tua dan pula seorang pria harus melihat berusaha menemukan wanita yang baik agamanya meskipun wanita yang tadi lebih tua darinya. Selama wanita itu muda masih subur ya kata beliau. Dan sekalinya usia itu tidak menjadi alasan. Gitu. Jadi apa yang utama itu ya kesolehan ya gitu ya. Kalau udah dilihat kesolehannya ya, dia soleh atau solehah, nah itu baru gitu ya.
Mungkin demikian untuk penjelasan hari ini, nanti tentang ta'arufnya ya. Nah, ini kita bisa kaji ya lebih apa lebih mendalam di buku Ustadz Muhammad Abdul Twasikal Hafizahullah ya. Baik, itu sih dahulu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga paling nanti materinya bisa yang masih hujan ya, nanti kalau satu nih bisa dikondisikan ya, karena memang saya juga capek sebenarnya nih, saya kelelahannya ya gitu, sehingga harus ya bikin materi juga nggak kesampaian gitu ya, makanya ambil faedah dari buku ini gitu ya. Nanti kita kaji lebih dalam lagi. Walafikum, walafuminkum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar, Rabbana atina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.